Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eristiono, mahasiswa Sekolah Bisnis IPB Angkatan EK 30. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang strategi komunikasi perubahan budaya pencatatan data berbasis kertas kepada pencatatan berbasis aplikasi mobile. Video ini merupakan salah satu tugas akhir mata kuliah komunikasi bisnis dan diplomasi korporat yang diampu oleh dosen Dr. Insinyur Siti Amanah MSc. Saat ini saya bekerja pada divisi Geoengineering, yaitu sebuah divisi teknis pada PT Freeport Indonesia yang tugas utamanya melayani operasi tambang dalam hal layanan dan rekomendasi yang berkaitan dengan geoscience. Peran dan tanggung jawab divisi Geoengineering sendiri meliputi layanan geologi, layanan geoteknikal, hidrologi, kontrak dan logistik, serta geodata manajemen dan modeling. Departemen terakhir tersebut adalah departemen di mana saat ini saya bekerja, yang mempunyai tugas utama untuk menyediakan sebuah sistem informasi dan pengelolaan data berkaitan dengan semua data yang dikumpulkan oleh departemen-departemen di bawah Geoengineering, serta di mana hasil akhirnya diharapkan menjadi sebuah model yang representatif yang akan digunakan dalam proses penambangan PT Freeport Indonesia. Cakupan area data yang kami kelola meliputi semua area operasi divisi Geoengineering, mulai dari tambang terbuka Grasberg, tambang bawah tanah yang terdiri dari tambang DOS, DMLZ, GBC, bahkan sampai ke area lowland. Latar belakang kenapa divisi Geoengineering sangat memperhatikan data dan kualitas data adalah sebagai berikut. Yang pertama, tragedi runtuhnya kelas pelatihan keselamatan di tambang bawah tanah Bikosan pada tahun 2013 yang menewaskan sekitar 28 karyawan. Divisi Geoengineering sebagai divisi yang bertanggung jawab di dalam hal geoteknikal diminta untuk menelusuri informasi dan data-data geoteknikal sebelum kejadian dan dapat membantu manajemen dalam menentukan kenapa hal tersebut sampai terjadi. Disinilah Geoengineering sangat yakin bahwa dengan data yang baik akan sangat membantu dalam hal ketika perusahaan menghadapi krisis. Yang kedua adalah temuan audit KMX pada awal 2014 yang menemukan bahwa beberapa data penting pengamatan di lapangan ternyata masih disimpan dalam bentuk spreadsheet yang tersebar di beberapa komputer. Sehingga jika nanti ternyata data tersebut dibutuhkan, akan sangat membutuhkan waktu untuk menganalisanya. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi dalam bidang perangkat mobile yang saat ini sangat membantu dan mempermudah dalam berbagai macam pekerjaan. Kondisi data pada saat itu, yang pertama disimpan dalam format laporan. Jadi data lebih banyak dituliskan dalam bentuk narasi, bukan informasi yang bisa dikuantifikasi. Yang kedua berkaitan dengan teknologi, biasanya engineer akan membawa secari kertas form yang di-print sebelum berangkat ke lapangan. Nanti di lapangan hasil pengamatan akan ditulis di dalam form tersebut, dan ketika sampai kembali ke kantor, data-data tersebut akan dipindahkan ke dalam format spreadsheet ataupun PowerPoint sebagai laporan. Yang ketiga adalah tentang pembuatan laporan. Pembuatan laporan dalam hal ini akan sangat memakan waktu, dan berdasarkan pengalaman sebelum implementasi penggunaan aplikasi berbasis mobile, dibutuhkan bahkan hampir 1 hari hanya untuk membuat sebuah laporan setelah engineer kembali dari lapangan. Dari sisi sumber daya manusia, fokus engineer hanya pada keahliannya saja, tidak memperhatikan informasi pendukung lainnya pada saat melakukan pengumpulan data di lapangan. Dan juga mereka pada umumnya tidak nyaman dengan pekerjaan data entry karena yang dimaksud di sini adalah memindahkan data yang ditulis di kertas yang dibawa di lapangan ke dalam bentuk spreadsheet. Lalu
budayanya adalah data yang dikumpulkan untuk kebutuhan pelaporan saat itu saja, bukan ditujukan untuk analisa jangka panjang. Nah, karena data disimpan dalam format dan tipe file penyimpanan yang tersebar di beberapa komputer, tentu saja integrasi data antar data yang sama sulit dilakukan, apalagi dengan data dari divisi atau departemen lain. Karena kondisi-kondisi tersebutlah, maka divisi geoengineering melalui departemen geodata and modeling mempunyai inisiatif untuk melakukan perubahan, terutama dalam hal pengumpulan data dan kualitas data yang dikumpulkan. Tujuan dari perubahan tersebut meliputi yang pertama, data tersimpan dalam database. Jadi data disimpan ke sebuah database yang terpusat, sehingga semua data terrecord sesuai dengan waktunya. Yang kedua, teknologi. Geoengineering memanfaatkan aplikasi berbasis mobile untuk menggantikan penggunaan kertas. Jadi selama ini tidak cuma inspeksi di lapangan yang selalu menggunakan kertas, tapi juga inspeksi-inspeksi di kantor ataupun kegiatan-kegiatan seperti weekly safety meeting, inspeksi bulanan, itu selalu menggunakan kertas. Dan dengan dilakukannya perubahan ini diharapkan penggunaan kertas akan sangat berkurang. Berikutnya adalah pembuatan pelaporan yang lebih cepat, karena salah satu keunggulan penggunaan aplikasi mobile adalah aplikasi bisa langsung mengenerate report yang selama ini dibuat secara manual oleh para engineer setelah selesai inspeksi di lapangan. Dari sisi sumber daya manusia, dengan penggunaan aplikasi mobile ini, waktu yang biasa digunakan oleh engineer untuk melakukan data entry dan pembuatan laporan secara manual bisa digunakan untuk lebih menganalisa data. Lalu diharapkan data akan secara konsisten disimpan ke dalam database dengan format yang sudah standar. Dalam jangka panjang, dengan data yang sudah disimpan dalam format yang standar dalam database terpusat, maka analisa multi-layer dengan mudah dapat dilakukan. Agar rencana perubahan tersebut dapat berjalan dengan baik, divisi geoengineering menggunakan strategi komunikasi internal, dan dalam komunikasi kita menekankan tentang pentingnya data yang merupakan alat untuk menghindari dan menjawab segala macam krisis yang mungkin dihadapi. Lalu pentingnya mengurangi penggunaan kertas sebagai upaya PT FI mendukung kelestarian lingkungan, meyakinkan manajemen untuk melakukan investasi dengan pembelian mobile device dan pengembangan aplikasi, setelah komunikasi dengan engineer tentang cara pengambilan data yang lebih efektif menggunakan form berbasis aplikasi mobile. Lalu, Departemen Geodata and Modeling menjadi bisnis analis terhadap kebutuhan divisi dan komunikasi pembuatannya dengan pihak ketiga. Lalu juga selalu dilakukan komunikasi konstan dan periodik dengan user dalam hal mengingatkan akan update data setelah mereka kembali dari lapangan. Yang ketiga, melakukan penilaian secara berkala terhadap aplikasi mobile yang dibuat, apakah perlu diperbarui atau ditambah fungsinya. Lalu berikutnya adalah dokumentasi aplikasi yang lebih jelas dan akurat sebagai pedoman bagi pengguna atau engineer baru. Pada slide berikutnya, kita akan melihat contoh penerapan perubahan tersebut yang dilakukan di dalam pemantauan geologi. Ini adalah gambaran tentang bagaimana engineer menggunakan aplikasi berbasis mobile ketika melakukan inspeksi di lapangan. Jadi sebelum ke lapangan, engineer akan melakukan penarikan data dari inspeksi sebelumnya sebagai referensi untuk pengambilan data saat ini. Jadi engineer mempunyai referensi tentang data sebelum pengamatan hari ini. Lalu data pengamatan hari ini dimasukkan ke dalam mobile application. Untuk selanjutnya dihasilkan file CSV dan otomatis bisa menyerap report. Lalu dari file CSV tersebut masuk ke database untuk diintegrasikan dengan data yang lain.
Sebelum berangkat ke lapangan, ketika engineer melakukan penarikan data historical sebelumnya, maka data yang ditarik tidak hanya data yang berkaitan dengan pengamatan mereka saja, tapi sudah diintegrasikan dengan data-data pendukung lainnya. Misalkan untuk pengamatan geotechnical, ditarik juga data pengamatan geologi serta produksi dari divisi lain, sehingga pada saat melakukan pengumpulan data yang ditemukan lebih akurat karena ditunjang oleh data-data pendukung lainnya. Dengan tersimpannya data di dalam database yang terpusat, maka proses analisa data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu, digunakan juga analisa secara spasial berdasarkan data-data yang dikumpulkan oleh engineer di lapangan, sehingga analisa dan pengambilan keputusan juga bisa dilakukan dengan lebih baik. Untuk memantau data yang dikumpulkan secara periodik, kita akan melakukan monitoring menggunakan dashboard database seperti berikut, sehingga kita tahu database mana atau data-data mana yang bermasalah, sehingga kita bisa komunikasi dengan engineer dan membantu memberikan solusi agar data kembali dapat masuk ke database. Berdasarkan proses perubahan yang sudah berlangsung sejak tahun 2014 sampai saat ini, kami berkesimpulan bahwa strategi komunikasi internal bisa berjalan dengan baik dan perubahan yang terjadi berhasil meningkatkan kinerja. Kunci dari kesuksesan perubahan tersebut adalah karena dengan menggunakan aplikasi berbasis mobile, data yang disimpan dapat dilakukan secara terpusat dan dengan standar yang sama untuk semua data. Data di backup secara reguler, kemampuan analisa real time, strategi pengambilan keputusan yang lebih baik, produktivitas lebih tinggi, dan memperkecil kesalahan pada saat melakukan pengumpulan data di lapangan dibandingkan dengan menulis data tersebut seperti teknologi yang lama, yaitu menggunakan kertas. Sekian video presentasi dari saya, semoga bisa memberikan gambaran tentang komunikasi internal di divisi geoengineering dalam hal melakukan perubahan budaya dari pengumpulan data dalam bentuk kertas ke dalam pengumpulan data berbasis aplikasi mobile. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.